kelas Muhammad Faisal Fatir, Dinar Rangga, Muhammad Rayhan Ramadan, R.A. Alfredina Kalista, Azrina Zara Nadia Uya, Paramediana akan mempresentasikan tentang menganalisa strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Selamat menyaksikan. Promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama yang akan dibahas ialah mengenal konsumen dan pesaing. Yang kedua ialah rencana promosi. Yang ketiga ialah strategi pemasaran. Dan yang keempat ialah media promosi. Welcome to H&M, selamat berbelanja. Lagi cari-cari apa, Kak? Mbak, saya lagi cari outfit trendy kayak yang ada di billboard nih. Baik, Kak, silakan ikut saya ya. Nah, barisan ini adalah keluaran terbaru dari store kami, Kak. Wah, Mbak, ada yang price-nya lebih murah dari yang di sini nggak? Halo kak, maaf mengganggu waktunya. Kakaknya mau budget berapa ya? Dan tipe bajunya yang kayak terbuka atau cenderung tertutup? Budget saya 1.500.000 mas. Mau cari atasan dan bawahan yang kayak di billboard itu. Boleh banget kak, ini ada model yang mirip kayak di billboard. Tapi harganya lebih murah, tapi kualitas tetap sama kok. Nah, boleh nih. Saya ambil size L ya untuk yang atasannya. Kalau celananya size 30. Mau ditambah yang lain kak? Jika tidak, boleh langsung ke kasir ya. Sudah, itu saja dulu mas. Makasih ya atas rekomendasinya. Baik kak, sama-sama. Mengenal konsumen. Menurut pengertian pasal 1 angka 2 UU PK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ciri-ciri konsumen ada dua, yaitu personal consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaan sendiri. 2. Organization consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang menjalankan organisasi tersebut. Anda jualan apa? Saya jualan beras pak. Sehari-hari laku berapa? Ya tergantung sih pak. Kadang sehari habis 5 karung dengan harga 200.000. Berarti aku harus jual lebih murah. Tanpa rugi, jadi aku bakal jual berasnya seharga 190.000. Mengenal pesaing. Pesaing adalah mereka yang mengajar sasaran pasar yang sama. Perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Ada 4 tingkat persaingan perusahaan dengan melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persaingan. Merek pesaing adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis kepada pelanggan dan harga relatif sama. Misalnya Aqua dan Ades. Aqua dengan RON 88. Yang kedua, persaingan industri. Pesaing adalah semua perusahaan yang membuat jenis produk yang sama. Misalnya Aqua dengan semua produsen air minum dalam kemasan AMDK. Yang ketiga, persaingan. Bentuk pesaing adalah semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Misalnya Aqua dengan semua produk minuman alat kemasan dan minuman ringan seperti Coca-Cola, teh, sari buah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, persaingan umum. Pesaing adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Misalnya perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, peralatan dapur, dan lain-lain. Aduh, saya sudah berjualan pop ice selama 1 minggu, tetapi kenapa masih sepi ya? Mungkin saya harus membuat brosur dan poster agar banyak yang membeli dagangan saya. Pemasaran. Strategi promosi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Langkah yang dapat dipelajari sebagai berikut. 1. Penyusunan strategi. Contoh, memastikan bahwa target sudah didapatkan. Menentukan kerangka waktu pelaksanaan strategi pemasaran online dan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan. Mengidentifikasi waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. 2. Memahami konsumen. Konsumen harus dipahami dengan sebaik mungkin, mulai dari segmentasi daya beli dan latar belakangnya. Hal yang harus diperhatikan saat promosi adalah A. Tidak adanya paksaan terhadap konsumen untuk membeli suatu produk. B. Memberikan penjelasan mengenai produk yang dipromosikan. C. Membuat promosi semenarik mungkin agar daya tarik konsumen lebih tinggi. 3. Melakukan pengamatan terhadap pesaing. Dengan adanya strategi ini, kita bisa mengambil celah untuk membuat strategi yang lebih baik dan lebih unik dan berbeda dari lainnya meskipun tujuannya sama. 4. Memilih media yang dijadikan sebagai lapak promosi. Dengan berkembang pesatnya teknologi elektronik, bukan hal yang sulit untuk mempromosikan sebuah produk agar dikenali konsumen. Ada banyak media yang bisa digunakan sebagai lapak promosi. Di antaranya adalah website, sosial media, dan marketplace. Woi bro, jualan kita akhir-akhir ini jadi sepi karena adanya pandemi COVID. Iya nih bro, apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Bagaimana kalau kita promosiin dagangan kita melalui media sosial? Ide bagus. Nanti langsung gue promosikan lewat sosmed yang banyak pengikutnya.
Karena promosi itu sesuatu yang kamu lakukan dan kamu temukan sebelum melakukan promosi agar berjalan sesuai dengan kemauan kita biar gak berantakan dan mengurangi peluang kegagalan. Nah, dari rencana ini kamu bisa mengoptimalkan strategi, cara, atau hal yang lainnya yang dapat dilakukan saat promosi agar suatu produk atau jasa yang kamu sediakan itu bisa menarik perhatian banyak orang. Kan jadi bisa dibalikin modal. Contohnya, nih kamu mau buka usaha seperti toko kue. Nah, kamu harus susun langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan seperti kegiatan promosi agar usahamu lebih dikenal masyarakat. Rencana promosi bisa diberikan contoh seperti mau pakaian media, promosi apa dan bagaimana dengan penggunaan kata yang menarik. Begitu kawan, jadi rencana promosi itu penting. Kalau ada yang kurang, berarti tanya aku lagi ya. Wah, kafe kita sudah jadi sekarang. Bagaimana cara kita mempromosikannya kepada orang-orang? Bagaimana kalau dengan poster? Ide yang bagus, tapi bukan yang menggunakan sosmed yang lebih bagus. Enggak, poster! Sosmed! Stop! Bagaimana kalau menggunakan keduanya? Terdengar lebih bagus, kan? Media promosi. Media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pembisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Tujuan media promosi adalah 1. Untuk memberikan informasi yang tepat mengenai produk atau jasa yang dijual kepada pasar potensial. 2. Meningkatkan penjualan sehingga laba perusahaan meningkat. 3. Mendapatkan konsumen baru dan membuatnya menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang dijual. 4. Membangun citra yang baik mengenai produk dan nama perusahaan di mata konsumen. 5. Mengunggulkan produk sendiri sehingga bisa tetap bersaing di pasar dengan produk lain. 6. Untuk menjaga kestabilan penjualan. Fungsi media promosi ada 4, yaitu penawaran, pengenalan, penjagaan konsumen, dan perbaikan.